Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Semoga sehat dan selalu bahagia begitu ya dengan apapun kondisi yang mungkin cukup menantang nih akhir-akhir ini. Tasya Rustama akan temani bersama dengan tentu saja narasumber di pagi hari ini, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar? Ini? Alhamdulillah, baik Pak Arfan. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Ini kan masih dalam suasana kemerdekaan ya. Benar. Kalau kita ketemu sudah lama Pak Arfan, kemudian pasti ada tuh hal-hal basa-basi kayak kita seperti tadi menanyakan kabar, atau mungkin gimana keluarga, gimana anak. Ini kan jadi sesuatu hal yang common atau biasa begitu ya. Tapi relate banget dengan topik kita di pagi hari ini, basa-basi perlu atau buang-buang waktu. Nah, itu mungkin akan kita bahas, tapi sebelum itu Pak Arfan izin dibahas dulu lagu penyemangat kita yang tadi sudah diputarkan. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Jadi topik kita pada pagi hari ini sangat menarik ya, mengenai basa-basi. Basa-basi itu perlu atau buang-buang waktu. Nah, ini akan sangat menarik untuk kita telaah, untuk kita kupas lebih lanjut ya. Dan tadi sudah dibuka dengan sebuah lagu yang sangat menarik dari Katy Perry. Lagu ini judulnya Small Talk. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 36 juta viewers di YouTube ya. Nah, inti dari lagu ini bicara mengenai yang namanya small talk. Small talk itu kalau bahasa Inggrisnya itu jadi bicara ringan, atau kalau bahasa Indonesia itu namanya basa-basi gitu. Jadi ini menceritakan mengenai seseorang yang tadinya akrab gitu sama pasangannya. Dan ciri dari keakraban itu adalah bisa membicarakan hal-hal yang ringan justru. Ya, ciri dari yang namanya intimacy itu adalah bisa bicara mengenai hal-hal yang ringan, hal-hal yang nitty-gritty gitu ya, remeh-temeh gitu ya. Nah, ternyata kemudian hubungannya putus. Nah, yang menarik setelah hubungannya putus, ketika mereka berkomunikasi itu mereka hanya membicarakan hal-hal yang penting-penting saja, hanya membicarakan hal-hal yang perlu-perlu saja gitu. Jadi sudah tidak ada lagi tuh yang namanya small talk itu gitu. Dan ketika sudah tidak ada small talk, maka yang terasa komunikasinya itu garing. Komunikasinya itu kayak nggak ada jiwanya gitu. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat menarik ya kalau dilihat dari lagu ini. Dia bilang tadi dulunya kita strangers katanya. Kemudian dari strangers kita menjadi lovers. Kemudian sekarang dari lovers menjadi strangers lagi. Dan ternyata perbedaan antara strangers dan lovers itu adalah pada kata-kata basa-basi itu. Pada kata-kata yang namanya small talk gitu. Tanpa small talk, tanpa basa-basi, maka kita akan menjadi strangers. Menjadi orang asing gitu. Itu kata Katy Perry dalam lagu Small Talk ini, Tasya. Baik. Oke, menarik Pak Arfan. Emang ada penelitiannya begitu ya? Atau realitanya emang demikian? Dengan mungkin kita berbicara small talk itu atau basa-basi dengan orang terdekat kita itu memang lebih mengeratkan intimasi kah? Atau seperti apa? Sangat, Tasya. Ada banyak sekali penelitian dalam psikologi yang menunjukkan bahwa basa-basi yang sering dianggap sesuatu yang remeh, bahkan dianggap sesuatu yang buang-buang waktu, tidak penting, padahal kita perlu kecepatan, kan begitu ya, padahal kita perlu kecepatan, perlu efisiensi karena waktu kita sangat terbatas, perlu time management gitu. Ternyata basa-basi itu justru adalah sesuatu yang mempercepat hubungan gitu. Karena kalau dalam hubungan antar manusia, lebih lambat itu sesungguhnya adalah lebih cepat. Itu rumusnya ya. Jadi slower is faster. Itu dalam hubungan antar manusia, itu dalam relationship itu. Jadi kalau kita mau lebih lambat gitu, kayaknya lebih lambat ya dengan adanya small talk itu. Tapi nyatanya nanti hubungan akan lebih cepat. Kenapa? Karena small talk itu seperti pelumas gitu. Pelumas itu tidak membuat mesin bekerja lebih cepat gitu, tetapi membuat segala sesuatu yang tadinya kaku dan sebagainya jadi lebih lancar, lebih rileks gitu. Dan itu nanti akan mempercepat terjadinya bonding dalam komunikasi dan akan meningkatkan
kepercayaan, akan meningkatkan trust gitu ketika kita bisa berbahasa basi dengan orang lain gitu. Orang yang tidak bisa berbahasa basi itu adalah orang yang kaku, orang yang kering, orang yang jutek gitu. Nggak ada basa basinya gitu. Ketemu langsung ngomong yang penting-penting aja. Nggak ada senyumnya juga, nggak ada. Ketemu sama kita juga masang tampangnya kenceng aja gitu, nggak ada senyumnya. Itu adalah orang-orang yang akan dijauhi dalam hubungan antar manusia gitu. Itu Tasya. Oke, kita akan mendalami hal ini karena kayaknya masyarakat Indonesia banyak yang pintar basa-basi begitu ya Pak Arfan ya. Tapi apakah iya demikian? Kalau misalnya demikian, apakah ada perbedaan culture yang akhirnya bisa membentuk hal ini? Mungkin izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kami undang Anda di 0812 11 12 959. Kami akan kembali untuk Anda setelah satu commercial break berikut ini. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami. 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda, atau boleh juga langsung ke YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana yang bisa Anda gunakan untuk bergabung juga bersama dengan kami. Menurut Anda, basa-basi itu perlu nggak sih Smart Listeners, atau cuma buang-buang waktu? Ini mesti menjadi topik kami di pagi hari ini bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, culture Indonesia itu masyarakatnya emang suka basa-basi nggak sih? Atau sebenarnya kita straight, kaku, seperti yang diceritakan orang-orang, kalau orang Barat tuh, Eropa tuh kayaknya kaku deh gitu. Atau seperti apa Pak Arfan? Izin untuk dijawab, mic-nya jangan lupa dihidupkan. Silakan. Terima kasih Tasya. Budaya Indonesia sebenarnya adalah budaya basa-basi, budaya ramah tamah, budaya yang sangat mementingkan hubungan dengan orang lain gitu. Tetapi zaman sudah berubah sekarang ini ya, karena pengaruh teknologi yang semakin cepat. Kemudian sekarang ini orang sudah berpikirnya tuh efisiensi, maunya yang langsung-langsung saja gitu ya. Komunikasi serba cepat. Akhirnya sudah muncul, saya lihat, mindset di masyarakat kita, khususnya para profesional di kantor gitu, yang melihat bahwa komunikasi itu yang langsung-langsung aja lah, yang cepat-cepat aja lah gitu. Basa-basi itu dianggap cuman pura-pura ramah gitu. Itu sebuah mindset yang totally wrong gitu ya, mindset yang sangat salah gitu. Padahal sesungguhnya yang namanya manusia itu membutuhkan keramah-tamahan. Istilahnya itu hospitality gitu. Manusia itu butuh sapaan. Manusia itu butuh senyuman. Manusia itu butuh pertanyaan apa kabar. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin tidak memberikan informasi apapun, tapi pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa Anda penting bagi saya. Bahwa Anda itu orang penting gitu. Orang yang nggak bisa berbahasa basi itu menganggap orang lain itu hanya sebagai alat bagi dia untuk melayani kebutuhannya gitu. Orang itu kan perlu disapa ya, perlu disapa dengan ramah, perlu didengarkan, perlu dilibatkan. Dan satu kebutuhan manusia yang paling esensial sekali adalah connection. Kita itu butuh terkoneksi dengan orang lain gitu. Jadi jangan hanya melihat yang namanya komunikasi itu menyampaikan informasi. Jangan hanya melihat yang namanya komunikasi itu menyampaikan pesan. Bukan itu. Komunikasi itu tujuannya bukan hanya menyampaikan informasi, bukan hanya menyampaikan pesan, bukan hanya menyampaikan berita. Tapi komunikasi bertujuan untuk connection. Membuat kita terhubung satu sama lain gitu. Membuat kita merasa berada dalam satu area yang sama, dalam satu udara yang sama gitu. Jadi kebutuhan akan terkoneksi itu kebutuhan yang sangat penting gitu. Itu kebutuhan emosional gitu. Jadi hanya dengan senyuman aja gitu. Kita ketemu orang mungkin kita tidak menyapa tapi senyum aja. Itu sudah merubah suasana yang tadinya kaku, yang tadinya garing menjadi lebih cerah, lebih gembira, lebih bersahabat gitu. Hanya dengan senyuman saja. Apalagi sapaan seperti apa kabar gitu. Walaupun kita sudah sering ketemu dengan orang itu ya, kadang-kadang kita sering mengabaikan orang-orang yang sudah bertemu sama kita setiap hari gitu. Kita udah anggap biasalah, udah nggak usah basa-basi lah gitu. Padahal sebetulnya
orang-orang yang bertemu dengan kita setiap hari itulah yang paling membutuhkan sapaan dari kita. Kenapa begitu? Karena tanpa disadari juga kita seringkali memberikan tarikan-tarikan terhadap rekening bank emosi di antara kita gitu. Dengan orang yang bertemu setiap hari itu kita seringkali bikin salah, seringkali mengabaikan, seringkali kurang senyum, seringkali membuat mereka kecewa gitu ya, dan kemudian merasa kurang di openi gitu oleh kita gitu. Nah, orang-orang seperti itu justru dengan orang yang bertemu kita setiap hari, kita harus selalu memastikan bahwa hubungan kita ini baik-baik aja gitu. Jadi kalau saya menyapa Tasya gitu dengan menanyakan, kalau saya WA ke Tasya kan selalu nanya dulu ya. Halo Tasya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Itu bukan sebuah hal yang tidak penting, itu sangat penting gitu. Karena sebetulnya yang ingin saya komunikasikan kepada Tasya adalah, Tasya, kamu penting bagi saya. Tasya, saya berhubungan sama kamu bukan hanya urusan talk show, tapi secara personal pun saya merasa kamu adalah orang yang penting. Kamu adalah orang yang perlu dihargai. Kita harus terkoneksi satu sama lain. Bukan hanya urusan bisnis, bukan hanya urusan kerjaan, tapi as a human being. Nah, itulah yang nanti akan menjadi pelumas sosial gitu istilahnya itu. Jadi small talk itu harus dipelajari gitu. Jadi yang namanya basa-basi itu, saya ingin mengatakan begini. Basa-basi itu adalah social skill gitu. Social skill yang perlu dipelajari. Dan yang membuat saya berhasil berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak klien itu adalah apa sebetulnya? Basa-basi. Jadi kalau saya mau meeting nih Tasya, misalnya saya mau meeting dengan seorang direktur BUMN gitu. Ya, yang saya lakukan apa? Saya harus nyiapin bahan untuk basa-basi. Oh, menarik. Iya. Ya, misalnya saya mau ketemu dengan dirut sebuah BUMN, ya. Kalau kita cuma ngomong yang penting-penting aja, itu bisnis nggak akan jadi. Itu bisnis akan garing gitu kalau cuma ngomong yang penting-penting. Jadi yang saya siapin apa? Yang saya siapkan adalah basa-basi. Nah, cara menyiapkan basa-basi gimana? Saya cari cari sosmednya, lihat. Dia lagi sibuk apa sekarang. Itu kan sebagai bahan yang penting tuh nanti tuh untuk mencairkan suasana tuh. Dia lagi sibuk apa sekarang? Dia lagi keluarganya gimana? Apa hal-hal yang penting dari keluarganya? Jangan-jangan dia baru ulang tahun kemarin lagi. Iya kan? Sementara kita lupa ngucapin selamat ulang tahun. Padahal dia baru ulang tahun kemarin. Buka sosmednya. Buka website perusahaan. Lihat. Di situ kan selalu ada tuh. Data dari orang itu kan. Siapa namanya. Kemudian lulusan mana. Tahu-tahu saya dan dia sama-sama lulusan UI lagi. Wah, berarti kan bagus nih. Kita kan bisa terkoneksi nih. Oh, dia lulusan UI juga nih. Cuma kita fakultasnya beda. Saya fisip, dia psikologi. Beda gitu kan. Oke. Apa yang bisa saya gali nanti dari persamaan kita sama-sama di UI, tapi dia di psikologi. Oh, adik saya di psikologi. Nah, nanti cari hubungannya tuh. Dicari hubungannya. Terus saya juga selain lihat website perusahaan, saya juga lihat, oh ya, dia sebelum bekerja di perusahaan yang sekarang, dia bekerja di mana sebelumnya. Kan itu bisa jadi bahan pembicaraan kan. Oh, dia pernah bekerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Nah, kebetulan saya juga pernah melayani perusahaan tersebut. Nanti terbangunlah koneksi. Terus apa lagi? Oh, saya harus lihat YouTube-nya. Saya lihat YouTube, ada nggak dia pernah ngomong sesuatu di YouTube? Ya, misalnya dia berpidato, atau dia memimpin meeting, atau dia sekedar posting sesuatu, gitu. Nah, dari situ kemudian saya punya sebuah bahan tuh. Punya sebuah bahan yang cukup bagi saya untuk memulai komunikasi dan membangun hubungan. Nah, masalah bisnis itu dengan sendirinya, itu udah harus disiapkan memang. Oh, kita apa nih yang bisa kita bantu di perusahaan ini terkait dengan people development-nya. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang membuat bisnis terjadi itu bukan itu. Yang membuat bisnis terjadi adalah kalau saya mampu membangun relasi dengan orang itu. Membangun relationship. Dan membangun relationship itu nggak perlu lama-lama. Ya. Kalau saya meeting tuh, saya selalu bilang ke asisten saya gitu. Coba kita lihat ya. Kalau dalam 30 menit tidak ada tertawa, berarti bisnisnya gagal. Kalau dalam 30 menit itu nggak ada ketawa-ketawanya, nggak ada bercanda-bercandanya, pasti bisnisnya gagal. Tapi bisnis akan terbuka peluang kalau dalam 30 menit itu udah ada bercandanya, udah ada ketawanya, orang menjadi lebih rileks, orang menjadi lebih rilis, orang nggak takut membuka informasi apapun mengenai perusahaan itu kepada saya. Kenapa? Karena dia melihat saya sebagai partner terpercaya gitu. Nah, yang membuat semua itu terjadi bukan pembicaraan serius, Tasya. Yang membuat semua itu terjadi adalah karena kita pandai
menghidupkan suasana melalui basa-basi dan pembicaraan-pembicaraan ringan gitu. Jadi saya udah siapin tuh bahannya. Dan ini benar-benar terjadi. Setiap meeting saya siapin bahannya gitu. Jadi udah tahu nih, oh orang ini lulusan mana, pernah kerja di mana aja, anaknya berapa, ulang tahunnya kapan, dia pernah ngomong apa, orangnya introvert atau ekstrovert, itu sudah saya kuasai semua gitu. Itu yang namanya small talk. Maka saya tadi mengatakan bahwa small talk itu sesungguhnya adalah social skill. Itu nggak bisa terjadi begitu aja. Nah, orang Indonesia itu banyak yang berbahasa basi, tapi memang secara natural, tapi akhirnya kadang-kadang terlalu berlebihan, akhirnya lebay gitu. Yeah. Jadi itu social skill, itu harus dipelajari gitu. Itu ada workshopnya bahkan gitu mengenai gimana caranya kita menciptakan hubungan, relationship melalui small talk atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia itu sebagai basa basi gitu. Itu Tasya. Oke, menarik banget. Ternyata dealing bisnis tuh nggak selalu, ini jadi pengetahuan juga buat saya, Pak Arfan, karena dunia ini baru begitu kan ya. Oh, berarti basa-basi itu penting dan harus diusahakan ya. Tadi Pak Arfan sampai riset segala macam begitu kan ya. Oke, menarik. Berarti kalau kita mau berbahasa-basi, syarat pertama salah satunya adalah personal, kedua adalah kesamaan atau common sense. Apakah iya, Pak Arfan? Syarat utama untuk berbahasa basi adalah nomor satu ya, menganggap semua orang itu penting. Dan semua orang itu adalah orang yang menarik gitu. Semua orang itu menarik loh, Tasya. Bener loh, saya sudah membuktikan gitu. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak menarik. Semua orang itu menarik. Dan ini bukan basa-basi gitu ya. Semua orang itu menarik kalau kita bisa melihat keindahan yang ada dalam dirinya. Bahkan orang yang kelihatannya nyebelin kan mungkin Tasya bertanya, masa sih Pak Arfan kayak gitu ya? Bukankah di dunia ini banyak orang yang nyebelin gitu? Saya ingin mengatakan begini, orang itu nyebelin karena kita belum melihat keindahan yang ada dalam dirinya gitu. Buktinya orang yang kita bilang nyebelin itu udah laku loh. Udah laku dalam pengertian itu ada istrinya loh, itu ada pasangannya, ada suaminya loh itu. Jadi artinya apa? Yang menjadi suami dan istri dia itu melihat dia sebagai orang yang menarik gitu. Ya, tetapi kita karena kita nggak tahu, maka kita melihat dia sebagai orang yang membosankan, yang menjemukan, yang nyebelin gitu. Jadi kalau saya melihat ini orang kok nyebelin banget ya, maka saya berkata pada diri sendiri, Van, kenali orang itu. Kamu belum kenal sama orang itu, sehingga kamu ngelihatnya nyebelin. Orang itu dia ini orang yang unik mungkin, dia punya cara yang berbeda dengan orang lain. Nah, coba kamu kenali dia, nanti kamu akan melihat dia sebagai orang yang menarik loh. Kalau nggak percaya, tanya sama pasangannya gitu. Ya, kok mau sehidup semati sama dia tuh mau gitu. Ya kan? Jadi nomor satu ya, kita bisa berbahasa basi. Kenapa? Nomor satu adalah kalau kita melihat seseorang itu sebagai orang yang penting bagi kita, sebagai orang yang menarik bagi kita. Kalau orang itu kita anggap nggak penting, nggak menarik, kita tidak akan mau menginvestasikan waktu kita yang sangat berharga ini untuk sebuah basa-basi. Padahal basa-basi itu adalah kunci utama dari sebuah relationship yang sehat, yang cair, yang bermakna gitu. Baik. Oke, Pak Arfan, itu satu poin begitu ya. Apa hal-hal lain yang kita butuhkan untuk bisa membuat basa-basi itu bermakna dalam tanda kutip? Gak cuma basa-basi yang akhirnya jadi basi begitu kan ya, kayak cuma ya sambil lalu aja. Tapi merupakan basa-basi yang ya memang ada maknanya, ada ketulusan di situ. Seperti apa yang harus kita terapkan begitu. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak. Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Happiness.